Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang database yang berjudul Mapping Common Error in Identity Relationship Diagram Design of Novice Designer yang disusun oleh Remy Reschowitz dari Department of Management Information System Pers Academic Center Israel dan Ilana Levy dari Department of Information System Israel Valley College Israel. Dalam International Journal of Database Management System, volume 13 nomor 1 Februari 2021. Yang akan saya review dalam mata kuliah Advanced Database System, kelas of Magister Information Technology in Raharja University, dosen Dr. Albahra M.Com, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Karunia Suci Lestari, S.Com, dengan NIM 2012-53-6136. Di sini saya akan membahas pertama itu introduction atau pendahuluan, kedua theoretical background atau latar belakang teoritis, ketiga study atau studi belajar, empat result and discussion, kelima revision. Jadi kita akan bahas abstraknya terlebih dahulu. Pemodelan data dalam konteks desain basis data adalah tugas yang menantang bagi setiap pemodelan basis data. Terlebih lagi bagi perancang pemula, skema database yang tepat merupakan faktor kunci untuk keberhasilan sistem informasi. Maka pemodelan data konseptual yang menghasilkan skema database merupakan proses penting dari pengembangan sistem. Namun desainer pemula mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan model tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan model data serta menelusuri asal-usul kesulitan tersebut. Penelitian ini mengkaji model data yang dihasilkan siswa dan memetakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan yang diklasifikasikan menggunakan taksonomi Solow. Studi ini juga menjelaskan alasan yang mendasari kesalahan yang dilakukan selama desain model data berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kelompok perwakilan dari peserta studi. Kami juga menyarankan cara untuk meningkatkan kinerja desainer pemula secara lebih efektif sehingga mereka dapat menggambarkan model yang lebih akurat dan memanfaatkan konstituen desain tingkat lanjut seperti hierarki, entitas, hubungan ternary, entitas, egret, dan sejenisnya. Temuan penelitian mungkin memperkaya penelitian tubuh data pada desain model data dari perspektif siswa. Temuan penelitian mungkin memperkaya penelitian tubuh data pada desain model data dari perspektif siswa. Temuan penelitian memperkaya penelitian tubuh data pada desain model data dari perspektif siswa. Ini kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Menurut Remy, database adalah bagian terpenting dari hampir setiap sistem perangkat lunak bisnis yang bertanggung jawab untuk mengelola data sistem, termasuk validasi input dan integritas, menerapkan aturan bisnis dan sumber untuk berbagai laporan bisnis. Desain database yang tidak tepat pasti akan menyebabkan kesalahan fungsional. Oleh karena itu, desain yang tepat dari model data sangatlah penting. Di sini saya tampilkan ada entity relational diagram dan enhanced entity relationship. Jadi ada dua diagram relationship. Selain itu, untuk merancang skema desain yang baik, yaitu tabel, bidang, dan kunci, seorang perlu memahami persyaratan sistem seperti yang dinyatakan oleh pelanggan.
Spesifikasi persyaratan ini biasanya dirujuk pada kemungkinan skenario interaksi sistem pengguna yang menentukan input dan output data. Nah, di sini ada pertanyaan research question. Pertama itu, 1. Apa kesalahan umum yang dilakukan perancang pemula saat merancang model data? Kedua, bagaimana distribusi kesalahan? Ketiga, apa alasan yang mendasari kesalahan ini? Dan keempat, bagaimana cara menghindarinya? Kedua, di sini akan membahas tentang theoretical background, itu ada complexity of database design, level of understanding, dan related works. The complexity of database design. Nah, kompleksitas desain basis data. Desain database adalah tugas yang kompleks, tentu saja untuk desainan pemula. Proses desain biasanya dijelaskan pada deskripsi tertulis. Deskripsi tersebut dapat kabur dan mungkin tidak berisi semua kemungkinan penggunaan data, sehingga dapat menyebabkan desain database yang buruk. Namun, meskipun deskripsi jelas, komprehensif, dan akurat, desain database masih sulit. Sementara pemula menemukan entitas tidak sulit untuk model mereka menghadapi lebih banyak kesulitan dengan hubungan. Terutama ketika hubungan ternary yang terlibat. Namun kendala lain yang harus diatasi oleh perancang adalah identifikasi himpunan entitas lemah yang berisi entitas yang bergantung pada entitas lain untuk keberadaannya. Di sini ada level of understanding. Menurut Solow taxonomy atau teori Solow, pertama itu ada prastruktur. Tugas tidak diakses dengan tepat dan siswa tidak memahami tugas. Kedua ada unistruktural. Satu atau beberapa aspek tugas diambil dan digunakan, tingkat pemahaman adalah nominal. Ketiga ada multistruktural. Beberapa aspek tugas dipelajari tetapi dilakukan secara terpisah. Siswa masih kurang gambaran lengkap pemahaman setara dengan mengetahui. 4 ada relasional. Jadi di sini tentang komponen tugas diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang koheren dengan masing-masing bagian berkontribusi pada makna keseluruhan pemahaman dalam bentuk menghargai hubungan. Dan kelima ada abstrak yang diperluas. Keseluruhan yang terintegrasi pada tingkat relasional dikonseptualisasi kembali pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Yang memungkinkan generalisasi ke topik atau area baru, yaitu keseluruhan yang turun pada tingkat sebelumnya dikonseptualisasi pada tingkat abstrak yang lebih tinggi, sehingga sekarang dapat digunakan dalam pengaturan yang berbeda atau pemahaman sebagai transfer konsep dan melibatkan meta-cognition. Nah, dari sini ada related work atau pekerjaan terkait. Di sini ada pembahasan beberapa dari penelitian atau yang bisa disebut dengan literature review dari makalah Huang, Mujur dan Modi Seng, dan makalah Kes. Kemudian para siswa diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang pemudaan dalam membuat database film industri. Dengan instruksi sebagai berikut. Nah, kemudian di sini kita akan membahas dari hasil pembelajaran, hasil dari studi tadi. Jadi dari studi belajar tadi, dari kasus yang dibikin dari siswa-siswa, di sini kita bahas. Sini membahas peserta studi
dan program studinya, tujuan masalahnya, alat pengumpulan dan analisis data. Alat pengumpulan dan analisis data. Proses analisis dilakukan dalam 3 tahap. Pada fase pertama, kami membuat daftar semua elemen diagram ER dan mengklasifikasikannya ke dalam 3 kategori berdasarkan kompleksitasnya. Elemen dasar kategori A, elemen lanjutan berdasarkan elemen dasar kategori B. Elemen lanjutan dengan interconnection antara elemen lain kategori C. Jadi ini yang diharapkan dari ERD solution dan reason model yang diharapkan dari guru. Ini kemudian berdasarkan konsistensi ERD yang terisi dalam tabel 1, kami membuat daftar semua kemungkinan kesalahan desain menurut tingkat semantik kerangka Lerner dan kawan-kawan. Selanjutnya kami membangun masalah IMDb yang disebut di atas yang membutuhkan penyertaan semua konsep ERD yang tercantum dalam tabel 1 untuk solusi yang tepat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, daftar semua elemen ERD yang harus menjadi bagian dari solusi yang tepat tercantum di tabel 3. Soal IMDb kemudian diberikan kepada siswa pada saat ujian akhir. Tahap kedua dimulai setelah mengumpulkan solusi siswa. Kami menganalisis solusi menurut kategori berikut: kelengkapan, di mana semua persyataan mengacu pada data yang dinyatakan dalam pernyataan yang ditunjuk. Kedua, kebenaran, apakah persyataan ini ditangani dengan benar menggunakan elemen ERD yang memadai. Selama analisis, kami menyelidiki masing-masing solusi siswa untuk mencari kesalahan yang terkait dengan salah satu elemen ER yang tercantum dalam tabel 1. Hanya kemunculan pertama dari setiap kesalahan yang dihitung dan beberapa kemunculan kesalahan ini termasuk dalam solusi yang sama diabaikan. Setelah menyelesaikan analisis, kami memulai fase terakhir di mana kami mencari 10 siswa yang dipilih sesuai dengan solusi yang mereka berikan, yang mencakup berbagai jenis kesalahan. Tujuan dari pencarian ini adalah untuk mengetahui akar dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa menggunakan induksi analitik dan analisis isi. Kami mengklasifikasi transkrip wawancara ke dalam kategori yang dinyatakan dalam tabel 1 dan memberikan kemungkinan penjelasan untuk kesalahan yang berfungsi untuk taksonomi solo. Kemudian bagian keempat, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini membahas tentang klasifikasi kesalahan dan wawancara serta diskusi. Pertama, klasifikasi kesalahan dalam kategori A. 45 siswa atau 70% berhasil memberikan daftar lengkap entitas kode yang diharapkan. Semua 19 siswa yang memberikan solusi dengan daftar entitas yang tidak lengkap tidak menyertakan entitas peran dalam solusi mereka. Dan di antara mereka, 5 siswa tidak menyertakan entitas pengguna atau penghargaan. 20 siswa dengan presentasi 31% menambahkan entitas tak terduga ke solusi mereka. 17 dari mereka menambahkan entitas seri film dan menghubungkannya ke film menggunakan hubungan satu ke banyak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, mereka seharusnya memodalkan prioritas rangkaian film menggunakan hubungan seks, referensi pada film dan dirinya sendiri. Menariknya, tidak satu dari mereka yang memberikan atribut apapun ke entitas tak terduga ini.
Kemudian klasifikasi error dari kategori B. Hanya 11 siswa atau 17% memberikan solusi termasuk hubungan refleksif antara film dan dirinya sendiri untuk menangkap konsentrasi prioritas. Di antara 53 siswa lainnya, 17 siswa salah menambahkan desain film seperti yang dijelaskan di atas dan 26 siswa lainnya tidak merujuk dalam solusi mereka kebiasaan prioritas sama sekali. Jadi hanya 13 siswa yang memberikan solusi dengan hubungan ternak antara film, industri film, dan peran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Di antara 51 siswa lainnya, 80% siswa tidak mendeskripsikan identitas peran dan film yang terhubung dengan orang industri. Dan 30 siswa memodelkan dua hubungan biner antara entitas film, orang industri, dan peran seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Dalam solusi ini, seseorang dapat menentukan beberapa peran untuk berbagai orang industri dan mengumumkan orang industri yang berbeda untuk berbagai film. Namun tidak dapat disimpulkan apa peran-peran masing. Oleh karena itu, solusi ini tidak mengatasi persyaratan masalah. Kemudian klasifikasi kategori C mengenai identitas lemah, 56 siswa dengan persentase 88%. Memberi solusi yang tidak menentukan identitas lemah dalam model mereka. Kemudian 86%-nya gagal memberikan hierarki yang benar seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Di antara mereka 50 siswa mengidentifikasi dengan benar hierarki pemain dan kru. Sementara hanya 5 yang memberikan solusi yang salah untuk hierarki itu. Kemudian 83%-nya atau 53 siswa tidak memberikan solusi untuk mengatasi agregasi. Alih-alih menggunakan agregasi, banyak dari mereka membuat hubungan binar antara penghargaan dan orang industri dengan peran sebagai atribut mirip dengan hubungan mereka gambar antara penghargaan dan film. Semua siswa yang memberikan agregasi juga menentukan batasan kardinalitas mereka. Nah, di sini membahas tentang wawancara dan diskusi kategori A. Dalam jurnal ini meminta siswa untuk menjelaskan alasan yang mendasari untuk menghilangkan atribut, entitas, dan hubungan binar. Berikut ini adalah kutipan khas kategori A. Mewawancari Betty, Dana, dan Jonathan. Setelah melakukan wawancara dengan siswa tersebut, disimpulkan bahwa jumlah kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam kategori ini adalah yang paling sedikit di antara ketiga kategori tersebut. Hampir semua siswa mengidentifikasi dengan benar identitas kita, atribut, dan hubungan binar. Dalam model Solo, kita dapat mengasumsi bahwa sebagian besar siswa menunjukkan tingkat pemahaman struktural yang merupakan tingkat pemahaman dasar yang mengharuskan seorang untuk dapat mendeteksi elemen dasar ERD. Hasil ini mungkin berasal dari aturan jari intuitif yang dipelajari di kelas. Mereka diajarkan bahwa ketika menganalisis teks masalah untuk memperoleh entitas, atribut, dan hubungan siswa, menerapkan aturan yang telah mereka pelajari di kelas. Kata benda biasanya diubah menjadi entitas dan atribut, dan kata kerja ke dalam hubungan. Perbedaan antara entitas dan atribut terletak pada tingkat kepentingan masing-masing terhadap keseluruhan model. Jika satu konsep dideskripsi menggunakan banyak karakteristik dan berhubungan dengan konsekuensi, itu mungkin merupakan entitas. Jika tidak, itu hanya atribut. Kemudian wawancara di dalam kategori B, error relation effect concept. Di sini yang diwawancarai itu ada David, Dana, Ilan, dan Rohan. Nah, setelah disimpulkan bahwa siswa mengalami lebih banyak kesulitan untuk mengidentifikasi dan memodel elemen-elemen yang termasuk dalam kategori ini daripada elemen dari kategori sebelumnya atau kategori B. A.
Kesulitan ini berasal dari kompleksitas konsep yang terlibat, yaitu untuk menggunakan suatu ini dengan benar, kita harus mempertimbangkan semua konsekuensi dan interkoneksi yang terkandung. Hubungan yang mengharuskan desainer untuk membikin setiap entitas yang terlibat dalam peran ganda dari kedua sisi hubungan. Desainer pemula tidak selalu hampir berpikir seperti ini. Hubungan terhadap mengharuskan sepanjang untuk membikin setiap pasangan entitas terhadap entitas ketiga untuk mengatur batasan multiplitas, dan sekali lagi untuk bukan tugas yang sederhana. Kemampuan seperti itu memerlukan tingkat pemahaman multistruktural yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil desainer pemula. Memang temuan kunciannya adalah bahwa sebagian besar siswa tidak mengidentifikasi dengan benar hubungan non-binar. Hasil ini sejalan dengan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memodelkan sebuah hubungan non-biner. Kemudian di sini untuk error, relation and dengan interconnection atau kategori C. Di sini yang diwawancari itu ada Ben, Dorit, dan Simon. Disimpulkan karena elemen model lebih abstrak dan jauh lebih deskripsi dalam teks. Desainer pemula merasa sulit untuk mengidentifikasi dan menggunakannya dalam solusi mereka. Mereka semua adalah konsep abstrak yang digunakan untuk memodelisasi situasi yang kompleks. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengimplementasi konsep kompleks dengan benar, seseorang harus menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, dan dalam model solo, seseorang harus berada dalam tingkat pemahaman relasional. Hampir semua siswa, 92%, membuat model hierarki pemain dan kru seperti yang diharapkan. Namun, hanya 9 siswa atau 14%-nya yang mencontoh hierarki penghargaan. Mungkin mode pertama yang benar berasal dari kesamaan yang dimiliki dengan orang, pelanggan, karyawan yang mereka lihat di kelas. Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa lebih sulit mengidentifikasi dan memodelkan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori C daripada unsur-unsur dari kedua kategori sebelumnya, A dan B. Jadi kategori C itu bagi desainer pemula itu lebih sulit sekali. Jadi sebagian besar siswa tidak mengidentifikasi dengan benar identitas, hierarkinya, biasanya yang lemah. Memang menurut interpretasi kami dengan taksonomi Solo, aspek model yang kompleks ini tidak digunakan dengan benar oleh banyak siswa. Karena mereka memerlukan keterampilan abstraksi yang tinggi untuk membuat tampilan model yang lengkap dan koheren. Desainer pemula biasanya belum dapat menggunakan model tingkat lanjut dan membuat fungsi sederhana untuk mengabaikannya. Kita dapat mengatakan bahwa pemikiran abstrak pada tingkat itu memerlukan tingkat pemahaman relasional yang hanya dimiliki oleh sebagian besar desainer pemula. Jadi untuk kategori C ini karena siswa-siswa desainer pemula juga jadi susah untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang ada. Terakhir kita di sini ada review jurnal. Di sini setelah saya review jurnal tersebut ada 4 yang saya dapatkan. Itu pertama, penguasaan model desain ERD. Kemungkinan seseorang untuk merancang skema database yang kuat, jelas, dan dinormalisasi. Kedua, banyak siswa dalam penelitian ini hanya menunjukkan kemampuan dasar mengenai perancangan model ERD dan gagal valid. Kemudian ketiga, guru harus lebih banyak menyajikan kasus seperti masalah yang dibahas dalam makalah ini dan membahasnya secara rinci sambil menyajikan berbagai solusi untuk setiap konsep yang disajikan dalam masalah dan menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Jadi, untuk guru-guru setidaknya memberi banyak kasus, kemudian dibahas secara bersamaan, secara rinci, kemudian saling berbagi solusi,
untuk setiap kasus yang disajikan dalam masalah. Selain itu juga guru dari kasus-kasus yang itu, guru juga memberikan kelebihan dan kekurangannya sehingga siswa-siswa atau desainer pemula lebih mengerti. Kemudian 4, yang saya dapatkan di sini, struktur harus memasukkan kegiatan di mana siswa diminta untuk mengevaluasi solusi desain teman sekelas lainnya yang akan diikuti dengan diskusi kelas di mana wawasan siswa akan ditekankan. Jadi untuk penguasaan model desain ERD memungkinkan seseorang untuk merancang skema database yang kuat, jelas, dan dinormalisasi. Sayangnya, banyak siswa dalam penelitian ini hanya menunjukkan momen dasar mengenai perancangan model ERD dan gagal menerapkan konsep model yang lebih maju seperti hubungan biner, hierarki entitas, dan konteks. Untuk meningkatkan kemampuan siswa, kami merekomendasi lebih banyak latihan konsep-konsep selanjutan ini. Guru sebaiknya menyajikan lebih banyak kasus seperti masalah yang dibahas dalam makalah ini dan membahasnya secara rinci sambil menyajikan berbagai solusi untuk setiap konsep yang disajikan dalam masalah dan menunjukkan kekurangan. Guru juga harus menunjukkan solusi yang salah dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan solusi yang salah. Jadi guru juga menunjukkan yang salah, terus kasih solusi gimana untuk menyelesaikan yang salah itu, yang error itu. Kemudian instruktur juga harus memasukkan kegiatan di mana siswa diminta untuk mengasih solusi desain dari teman sekelasnya yang akan dengan diskusi kelas di mana wawasan siswa akan ditekankan. Proses evaluasi solusi teman sekelasnya dapat menyebabkan siswa untuk merefleksikan solusi mereka dan memperbaikinya dan mereka mengembangkan keterampilan refleksi. Untuk menyelesaikan seluruh proses, siswa juga akan diminta untuk membangun skema relasional dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan mencerminkan konsekuensi dari desain ERD yang salah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan ke saya untuk mempresentasikan review jurnal tentang mapping common error in entity relationship diagram design of novice designer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau ada saran-saran, solusi-solusi bisa dibantu dengan memberikan solusi atau saran-sarannya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.